Saya cuma mau bilang, kalian dengerin ini harus didengerin banget buat kalian nih ya, buat pemula yang ngerasain akunnya nggak ada perkembangan. Teman-teman, dengerin ini, lihat ini, kita bakalan bahas penelitian saya, analisa saya untuk kalian pakai. Saya ngerti, saya paham kenapa video kalian itu mentok di 200 ataupun di 100 penayangan. Dan itu sebagai tembok yang harus kalian kejar ataupun yang harus kalian lewatin. Kenapa? Karena ketika video kita yang baru menurut kita bagus, itu videonya naik ke 200. Abis 200 udah nggak nambah lagi. Apa sih yang bisa menjadi tembok tersebut? Dan kita bakalan kasih 4 fitur dari cerita, foto, POD, dan Reels untuk kalian semuanya bisa kalian pakai menambahkan penayangan. Ini bukan endorsement, ini bukan promosi. Saya bakalan kasih analisa saya, pengamatan saya, hasil dari apa yang saya kerjakan buat teman-teman 3 bulan ke depan. Ini menarik, kita langsung aja ke videonya. Boom. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube-nya Konya Channel. Nah, buat teman-teman yang baru datang, yang baru mampir, jangan lupa ya di-subscribe dulu. Nah, buat teman-teman semuanya, jangan lupa di-like, oke? Nah, kita bakalan bahas analisa saya amatin 1 bulan ke belakang, dan setiap 1 bulan saya bisa menganalisa mungkin 3 atau 2 kali selama sebulan tersebut. Jadi saya sering-sering menganalisa. Bang, apa sih kegunaan analisa? Menganalisa itu sebuah yang namanya kita mengikuti tren. Karena kalau misalkan kita ingin mengikuti tren tanpa kita menganalisa, kita nggak tahu tren mana yang lagi berjalan, tren mana yang sudah berlalu, tren mana yang berpotensi. Jadi teman-teman bisa melihat hal tersebut kalau kalian jago menganalisa. Kalau kalian bisa menganalisa, itu bisa kalian dapatkan hal tersebut. Dan buat teman-teman, kalau kalian 3 hal tersebut yang barusan saya sebutkan kalian bisa, saya yakin sosial media kalian itu akan bertumbuh dengan cepat. Kenapa dengan cepat? Karena kalian mengikuti tren, oke? Nah, buat teman-teman, kesalahannya apa sih kok bisa nggak berkembang? Yang pertama, karena kalian mengikuti tren yang sudah berlalu. Mengikuti tren yang sudah berlalu, yang sudah kadaluarsa. Makanan udah kadaluarsa, kita makan nggak enak, kita buang. Sama aja seperti video kita yang kita buat, oke? Nah, buat teman-teman semuanya, saya mengamatin dulu sebelum saya menganalisa, oke? Mengamatin pergerakannya pemula. Nah, buat teman-teman, pemula itu dia nggak tahu yang namanya Facebook profesional. Tahu kok bang, Facebook Pro inilah itulah. Kalian tahu nggak maknanya profesional? Maknanya profesional apa sih teman-teman? Ya betul, kita harus profesional dalam bekerja. Kita harus berprofesional dalam bikin konsep video. Kita harus profesional dalam bikin video ataupun dari produksi konten tersebut. Dan buat teman-teman, ketika saya ngamatin, ketika saya melihat gitu kan, kebanyakan pemula itu nggak ada profesionalnya. Saya sebutin ya. Yang pertama, dari jumlah upload yang kalian tidak tentu. Yang kedua, dari jam upload yang tidak kalian bisa konsisten. Yang ketiga, kalian tidak bisa membagi waktu untuk memproduksi konten. Contoh, kita kan pekerja sibuk nih bang. Kalau misalkan kita kerja inilah itulah dari dari pagi sampai sore, terus kita capek gitu kan, terus yang lain-lain gitu. Banyaklah alasan, 1000 alasan tuh banyak teman-teman. Tapi yang namanya Facebook profesional itu kan bosnya dari kita sebagai karyawan Meta gitu kan. Ya kita mau nggak mau, coba kalian di tempat kerja kalian yang ada punya bos, pasti kalian ngerasain bos itu nggak mau tahu apapun itu. Bos itu nggak mau alasan apapun itu. Yang hanya bos tahu dan hanya bos inginkan itu dari hasil kerja kalian. Hasil kerja kalian yang bagus, oke? Yang bagus, beres, benar. Itu sama aja seperti Facebook tersebut. Jadi buat teman-teman semuanya, walaupun kalian mau alasan beribu-ribu alasan, mau alasan sampai bibir kalian berair pun, Facebook gak bakalan bisa ngasih teman-teman. Gak bakalan bisa ngasih penayangan yang banyak, gak bakalan bisa ngasih algoritma ke kalian. Kalian bikin alasan gak bakalan teman-teman. Yang kita bisa apa? Yang kita bisa ya kita eksekusi, kita kerjakan, kita laksanakan, kita jalur ini kita laluin gitu loh. Gak bisa kita cuma alasan doang. Oke, itu yang pertama nih, kebanyakan pemula ya, itu permasalahannya. Kita lanjut ke yang pembahasan selanjutnya. Oke, tadi dari segi kita keprofesionalan ya teman-teman untuk pemula. Nah, kalian gak bisa itu. Terus yang kedua, dengan yang kalian terjun sekarang, kalian terjun nih di Facebook Pro, kalian gak tahu teknik dan strateginya tuh seperti apa.
Teknik dan strategi itu apa? Sebenarnya simple. Kita harus bisa menganalisa. Udah itu aja. Nanti yang lainnya, kalau kalian udah dasarnya dulu tahu, kalian udah bisa menganalisa, yang lainnya pasti bisa mengikuti. Karena yang saya rasa yang paling berat untuk saya memahami sebuah strategi ataupun membahas sebuah rencana itu dari sebuah analisa dulu. Saya nggak bakalan muncul rencana saya nggak bakalan muncul strategi saya kalau saya tidak mengamatin, tidak menganalisa. Nah, dari situlah kalian harus punya yang namanya analisa. Saya bakal ngasih tahu cara saya menganalisa akun Facebook ataupun cara menganalisa sosial media. Oke. Yang pertama saya bakalan kasih tahu dulu cara menganalisa sosial media dulu. Ini yang umum sebelum kita menuju ke Facebook tersebut. Kita lihat aplikasi mana yang lagi potensi. Oke, yang lagi potensi, bukan yang udah rame. Ya, bentar, ini ada dua nih, potensi sama yang udah rame. Oke, kalian harus bisa all in tuh apa sih bang? Kita kasih tenaga kita keluarin tenaga kita sepenuh mungkin untuk di aplikasi yang potensi bakalan rame nih aplikasi nih. Contoh, seperti YouTube, TikTok, Facebook, dan Instagram. Dulu, Instagram dan YouTube itu paling rame. Penonton di video YouTube itu bahkan 1 juta 2 juta tuh gampang sekali. Tapi beda dengan sekarang. Kalian bisa cek YouTuber besar, penayangan cuma 3.000, 4.000, 5.000. Udah kelihatan? Nah, udah. Dari situ ketika YouTube lagi rame nih, penontonnya berjuta-juta, ada aplikasi yang muncul. Aplikasi apa? Aplikasi Facebook dan TikTok. Facebook itu udah lama bareng sama YouTube. Tapi kenapa si Facebook ini tidak bisa langsung rame di Facebook, malahan rame dulu di TikTok? Nah teman-teman, TikTok aplikasi baru loh daripada Facebook kalau kita bandingkan. Dari situ saya udah melihat ini YouTube ya lagi rame-ramenya, pasti saya sulit untuk bersaing di sini karena ini lagi rame lah, lagi FOMO, lagi banyak yang ikut. Tapi saya melihat ada aplikasi baru sosial media yang baru, yaitu TikTok. Nah, dari situ saya bisa menganalisa, oke, ini bagus nih aplikasi daripada aplikasi Facebook. Waktu dulu sebelum ada mode profesional. Karena yang saya lihat Facebook biasa itu dulu itu nggak ada yang namanya penghasilan selain kita bikin produk. Oke, nggak ada penghasilan dari video tersebut, nggak ada penghasilan yang bisa saya ambil dari Facebook waktu dulu, pas waktu TikTok itu muncul. Oke, dari situ saya terjun ke TikTok. Setelah ke TikTok, saya melihat, oke, ini banyak potensi karena aplikasi baru, penonton gampang, terus bisa mendapatkan tiba-tiba ada keranjang kuning ataupun updatean untuk keranjang kuning. Dari situ saya ya udah terjun di TikTok gitu loh. Itu sebuah cara menganalisa potensi. Oke, yang kedua itu cara kita masuk sama aplikasi yang udah rame. Nah, aplikasi yang udah rame yang tadi saya sebutkan itu adalah YouTube dan Instagram. Oke. Nah, ketika kita mau terjun ke YouTube dan ke Instagram karena aplikasinya udah rame nih, udah booming, udah banyak yang ikut. Kalian lihatnya gimana? Oke, saya bisa membuat produksi konten apa? Beda dari yang lain. Jangan sama, kalau bisa lebih bagus dari yang lain. Jadilah lebih bagus daripada orang lain di tempat hal tersebut. Pasti penonton itu balik ke kalian. Pasti penonton itu datang ke kalian. Nah, itu yang saya pelajari untuk kita masuk di aplikasi yang udah ramai. Oke, lanjut. Ini udah saya cara menganalisa aplikasi udah beres. Kita lanjut ke cara ke akun Facebook nih untuk kita menuju ke Facebook. Nah, Facebook teman-teman, yang pertama ini mode pro. Kebanyakan pemula itu memang baru banget yang baru terjun, yang terjun ikut-ikutan karena isu, karena FOMO, karena apapun itu. Saya cuma mau bilang, kalian dengerin ini harus didengerin banget buat kalian nih ya, buat pemula yang ngerasain akunnya nggak ada perkembangan. Yang pertama, kalian buka Facebook itu pasti masuk ke beranda kan. Nah, dari situ kalian yang dimunculin itu bukan rekomendasi ataupun FYP orang, tapi FYP teman kita ke kita. Oke. Banyak kok teman dari perbandingan ya. Perbandingan postingan teman sama perbandingan postingan yang FYP. Itu mungkin kebanyakan di beranda kita tuh postingan teman yang banyak kan. Nah, dari situ kalian jangan mengamatin dari beranda, tapi dari FYP-nya Reels. Ketika kalian scroll gitu kan, scroll di beranda nih, ada postingan foto, teks, video gitu kan, Reels. Nah, kan ada Reels tuh yang segeser satu baris gitu. Satu baris reel yang digeser dari kanan ke kiri terus gitu. Nah, dari situ itu kalian amatin nih. Dari situ, oke, ini lagi tren ataupun lagi muncul algoritmanya video yang seperti ini. Kalian jangan langsung simpulin. Nganalisa nggak seperti itu. Kalian keluar dari aplikasi Facebook, bersihkan, lempar, terus kalian masuk lagi ke Facebook, scroll lagi, ada nggak Reels? Nanti ada Reels lagi nih, satu baris yang isinya itu non pengikut, bukan yang kita ikutin. Kita geser kayak gini. Oh, kayak gini lagi. Terus yang ketiga nih, kita bersihkan lagi, masuk lagi, dicek lagi. Ada nggak video yang muncul 3 kali sama? Itu yang bisa kalian ikutin, yang bisa kalian ATM.
3 kali muncul video yang sama. Itu mungkin agak sulit, tapi ada. Oke. Nah, terus Bang, kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada, kalian lihat dari 3 kali kalian amatin, ada nggak konsepnya yang sama. Contoh, misalkan kita temanya komedi ya. Contoh saya komedi nih. Nah, saya komedi itu kan pasti banyak yang ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Oke, konsepnya seperti ini, adegan komedinya seperti ini. Nah, saya amatin. Dari 3 kali yang saya amatin, dari situ saya bisa lihat, oke, ini konsepnya sama video yang tadi. Oh, ini sama nih sama video yang kedua tadi yang saya amatin. Nah, dari situ saya udah ada pengumpulan data nih. Pengumpulan data bahwa video dengan konsep ini itu naik. Oke. Jangan kalian mengamatin seperti ini. Wah, ini FYP nih, penontonnya sampai 1 juta nih di orang tersebut. Tapi pas kita bersihkan, kita lihat lagi, nggak ada konsep yang sama seperti itu gitu kan, yang FYP lagi. Udah nggak usah diikutin. Yang harus kalian ikutin ketika ada konsep yang FYP nih satu, kalian bersihkan, terus kalian masuk lagi, muncul lagi dengan konsep yang sama atau beda akun ya. Konsep yang sama, beda akun, beda pemeran, beda orang, tapi adegannya sama, itu kesempatan gitu loh. Sesimpel itu. Kalian bikin lah. Nah, itu teman-teman. Itu intinya. Waduh, daging itu di sini. Nah, buat teman-teman, jangan lupa di-subscribe dulu. Ini saya bongkar ke kalian kenapa? Karena aduh, banyak sekali yang membahas tentang algoritma is hoax, teman-teman. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Algoritma tuh ya sistem yang udah diprogram, sistem yang udah disetting. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita mau kontak algoritma gitu, telepon, halo algoritma gitu, nggak bisa teman-teman. Kita mau beli algoritma, nggak bisa. Ya, udah sampai sini ya. Saya paham ya. Paham nggak sampai sini? Bisa kalian pakai teknik yang tadi selama 3 bulan ke depan. Nanti 3 bulan kita update lagi. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di komen dan subscribe. Assalamualaikum.